Silakan Pak Yani, silakan Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Hmm. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, dalam Zoom sore ini, kita mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan keapiatan. Eh, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Eh, kita melakukan Zoom untuk sore ini eh, untuk eh, menyambut Idul Adha, Hari Raya Kurban yang dirayakan oleh umat Muslim. Ya, di sini akan ada eh, pembicara dua orang dari eh, Bapak Andi, dari Dr. Hewan Bapak Andi, dosen peternakan UPR ya Pak Adi ya. Iya benar Pak. Ya, kemudian ada Ibu Muslimah dari dosen UIN Palangkaraya. Sebelum memasuki eh, ke acara inti, mungkin ada pengantar dari Pak Ketua Umum untuk kegiatan ini, Pak Ketua. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat di kunalatai, salam sahujud karendeng melempang. Adil Katalino, becuramin ke surga, basengan kajubata. Arus, Harus. arus. Arus. Yang saya hormati, yang pertama, narasumber kita, Pak Dr. Hewan Adi, selamat sore. Dan yang Ya, saya selamat sore hormati, Pak. Ibu Dr. Hajah Muslimah, SAG MPDI. Selamat sore Bu Haji. Syukur Alhamdulillah bahwa sore ini kita bisa dapat bertemu kembali dalam ruang Zoom dalam rangka kita melaksanakan seminar webinar nasional dari Forum Silaturahmi Dokter Indonesia cabang Provinsi Kalimantan Tengah, dan kami dari Ketua Umum Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik acara yang memang setiap bulan dilaksanakan oleh Forum Silaturahmi Dokter Indonesia. Pengambilan tema ini sangat tepat sekali pada saat kita pada tanggal 27 dan bulan ini kita akan melaksanakan Raya Kurban. Kita akan melihat nanti bagaimana tema hari ini menginspirasi kita semua dalam kurban transformatif dari keamanan pangan hingga kepedulian sosial. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang tergabung dalam ruang Zoom, mari kita simak dan kita dengarkan bagaimana transformatif yang akan dibawakan oleh dua narasumber kita pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi kita, membawa bekal bagi kita semua di dalam dunia dan akhirat. Saya kira saya dari Ketua Forum Silaturahmi Dokter Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik acara ini dan selamat melaksanakan webinar nasional pada siang dan sampai sore nanti. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas sambutan dan arahannya. Kemudian Ibu Muslimah belum muncul ya. Berarti kita materi pertama disampaikan oleh Pak Andi ya. Iya Pak. Ya, Pak Andi.
Saya membacakan kurikulum vitae beliau. Ini saya nggak bisa menampilkan, mencari untuk menampilkan kurikulum vitae-nya. Pak Andi, ada nama lengkap, Dr. Hewan Andi Sandria, MSI. Ya. Jabatan fungsional asisten ahli, kemudian NIP 19690204 2022 kelahiran Kelungkung 4 Februari 1996, alamat rumah Jalan Raja Wali 2 nomor 42 Palangkaraya, alamat kantor Program Studi Peternakan Komplek Kampus UPR Jalan Yusdarso Palangkaraya. Riwayat pendidikan untuk S1 di Universitas Udayana, bidang ilmu kedokteran hewan, masuk kuliah 2013-2018, judul skripsi pengaruh vitamin E dan etenil etodial terhadap histopatologi uterus tikus putih. Kemudian dosen pembimbingnya Profesor Dr. Hewan I. Ketut Berata MSI dan Dr. Hewan Samsuri MKes. Kemudian S2 beliau di ITB, Institut Pertanian Bogor. Kemudian bidang ilmu biomedis hewan, tahun pendidikan 2018 sampai 2020, judul disertasi aktivitas anti tumor ekstrak etanol daun keladi tikus pada mencit yang diinduksi dengan 712 dimethyl antraxen. Dosen pembimbing Profesor Dr. Hewan Bambang Ponco Priyosoyanto, MS, PhD, APIPED, DACCM. Kemudian nomor 2, Dr. Herwan Epa Herlina, MSI, APIPED. Kemudian yang ketiga, Profesor Dr. Hewan Gunanti, MS. Kemudian penelitian beliau di tahun 2025, surveilan dan identifikasi bakteri patogen di lahan gambut Kalimantan Tengah sebagai deteksi awal ancaman gastroenteritis berbasis lingkungan. Kemudian di tahun yang sama, pemanfaatan selulosa purun dan antosinin bawang dayak Kalimantan Tengah sebagai bahan baku semat material pemantauan keseragaman ayam pedaging. Kemudian di tahun yang sama juga analisis cemaran bakteri coliform dan identifikasi Escherichia coli melalui metode perpada daging sapi di Kota Palangkaraya. Kemudian masih banyak penelitian beliau yang di tahun 2006 ada 3 ya, dan seterusnya. Kemudian untuk waktu dan tempat kami untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Dr. Hewan Andi Sandria MSI untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Silakan Pak Andi.
Iya, baik Pak Pak, Ardi, terima kasih. ya, Iya, Ardi ya, Pak Ardi. Pak iya, Ardi, maaf Pak Ardi. baik Pak, terima kasih. Mungkin saya izin untuk share screen. Apakah bisa? Nanti punya Pak Murjani minta tolong di ini dulu Pak, dikeluarkan dulu Pak Murjani. Pujian saya di dalam ya? Iya, karena Pak Ardi mau masuk. Di mana saya mengeluarkan Bu Abu? Yang Eh, share screen-nya itu Pak, dikeluar dulu yang punya Bu Muslimah ini. oh Bu Muslimah ya? Iya, Mm-mm. dikeluarkan dulu. Mm-mm. Enggak. Mm-mm. Di Raise hand ya? Coba saya. Udah bisa aja Bu, saya timpa Bu. Ya, baik. Selamat siang menuju sore, Bapak Ibu sekalian. Untuk pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai mitigasi risiko foodborne disease pada produk asal hewan. Produk asal hewan yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu terutama ke daging sapi, daging kambing, ayam, maupun telur. Oke, produk ini dapat menjadi media penularan penyakit apabila tidak ditangani dengan benar. Sehingga pembahasan hari ini akan menggunakan pendekatan keamanan pangan dan sedikit metode One Health. Oke, untuk yang pertama, foodborne disease menjadi isu penting karena dampaknya sangat besar. Secara global, ratusan juta orang sakit setiap tahun akibat pangan yang tidak aman, bahkan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini juga memiliki spektrum yang luas karena lebih dari 200 penyakit dapat ditularkan melalui makanan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki imun rendah merupakan orang yang sangat rentan. Pada produk asal hewan, risikonya dapat berasal dari bakteri, virus, parasit, toksin, residu kimia, maupun kontaminasi fisik. Baik untuk foodborne disease sendiri adalah penyakit yang timbul setelah seseorang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Penyebabnya dapat berupa agen biologis, agen kimia, maupun agen fisik. Secara klinis, foodborne disease dapat terjadi dalam bentuk infeksi makanan, yaitu mikrobanya ikut masuk saat kita mengkonsumsi makanan, intoksikasi, yaitu adanya toksin atau racun di dalam makanan, tapi belum tentu mikrobanya masih ada di situ, serta intoksikasi yang terjadi ketika kita telah menjalani prosedur infeksi, yaitu kita memakan mikroorganisme, lalu di dalam tubuh mikroorganismenya menghasilkan toksin. Contohnya, Salmonella dan Campylobacter dapat menyebabkan infeksi, Staphylococcus aureus dapat menghasilkan toksin, sedangkan E. coli tertentu dapat menyebabkan penyakit melalui mekanisme infeksi dan toksin. Baik, di Indonesia, pengendalian keamanan pangan asal hewan tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh regulasi. Prinsip asuh menjadi dasar bahwa produk hewan harus aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, ada sertifikasi nomor kontrol veteriner atau NKV. Untuk Bapak Ibu pasti sering melihat nomor NKV pada produk-produk olahan dari hewan, misalnya susu UHT, keju, atau sosis yang dijual di pasaran pasti sudah memiliki nomor NKV. Selain itu, ada juga peraturan untuk pangan segar dan juga peraturan edar dari BPOM. Dengan demikian, regulasi berfungsi sebagai dasar pengawasan dari produksi sampai produk beredar. Untuk konsep ASU sendiri, konsep ASU merupakan jaminan keamanan dan kelayakan pangan. Oke, aman berarti bebas dari bahaya biologis, kimia, dan fisik. Sehat berarti memiliki nilai gizi dan berasal dari hewan yang sehat serta ditangani secara higienis. Utuh berarti produk tidak dipalsukan, tidak dicampur, tidak dikurangi, dan informasi sesuai label. Halal berarti bahan baku dan proses produksinya memenuhi ketentuan syariat Islam serta peraturan yang berlaku.
Jadi, asuh di sini merupakan tujuan akhir, sedangkan mitigasi risiko adalah rangkaian langkah untuk mencapai kondisi asuh tersebut. Baik, untuk pada aspek aman, ada 3 kelompok bahaya yang dapat dihindari, yaitu yang pertama adalah bahaya biologis, meliputi beberapa bakteri, virus, parasit. Lalu ada bahaya kimia, dapat berupa residu antibiotik, residu hormon, lalu residu obat-obatan hewan. Nah, residu ini berasal dari mana? Residu ini berasal dari penggunaan obat-obatan hewan yang tidak sesuai anjuran di fase peternakan. Baik, selanjutnya bahaya fisik berupa pestisida atau bahan pembersih yang tertinggal. Bahaya fisik dapat berupa patahan tulang, logam, plastik, atau kaca. Setiap jenis bahaya membutuhkan kontrol yang berbeda. Misalkan hygiene dan pemasaran untuk bahaya biologis, pengawasan residu untuk bahaya kimia, serta inspeksi fisik dan good handling practice untuk bahaya fisik. Dalam mitigasi ini, hygiene dan sanitasi sangat penting. Perbedaan hygiene dan sanitasi yaitu hygiene untuk menjaga kebersihan individu atau pekerja, sedangkan sanitasi adalah upaya menjaga kebersihan lingkungan, alat, dan fasilitas. Baik, untuk aspek utuh, sesuai yang disampaikan tadi, aspek utuh yaitu berasaskan bernilai gizi baik, berasal dari hewan sehat, ditangani secara higienis, dan tidak ada unsur pemalsuan di dalamnya. Selanjutnya untuk aspek halal. Untuk aspek halal sendiri menekankan bahwa produk berasal dari hewan yang diizinkan untuk dikonsumsi dan diproses sesuai ketentuan halal. Sumber hewan harus jelas, proses penyembelihan harus memenuhi syariat Islam dan tidak boleh terjadi kontaminasi dengan bahan haram atau najis selama proses produksi. Oke, untuk jalur kontaminasi sendiri, risiko foodborne disease tidak muncul hanya pada satu titik, melainkan sepanjang jalur rantai pangan. Kontaminasi dapat terjadi mulai dari peternakan, transportasi, pemotongan, pengolahan, distribusi, retail, hingga konsumsi di rumah tangga. Prinsip utamanya adalah mencegah kontaminasi sejak awal, menghambat pertumbuhan mikroba melalui pengendalian suhu dan hygiene, serta memverifikasi bahwa semua kontrol berjalan dengan baik. Semakin awal risiko dikendalikan, semakin kecil beban risiko pada tahap kurban, selanjutnya. masalah kurban di Porsiladi menambah-nambah sertifikat. Yang Baik, lain untuk diam ya. mitigasi dimulai dari produk primer. Produk primer itu mulai dari peternakan. Hewan harus dipelihara dalam kondisi sehat melalui biosecurity, vaksinasi, pengendalian penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya, dan isolasi hewan sakit. Pakan dan air harus bersih, bebas mikotoksin, serta tidak menjadi sumber cemaran. Obat hewan, terutama antibiotik, harus digunakan secara rasional, disertai pencatatan terapi, dan memperhatikan masa anti obat. Pada tahap panen, kebersihan alat bantu dan wadah harus diperhatikan. Dokumentasi juga penting agar riwayat kesehatan obat pemasok, mortalitas, dan hasil pengujiannya dapat ditelusuri. Mitigasi dari hulu, yaitu peternakan, sangat penting untuk mencegah penyebaran maupun kontaminasi lebih lanjut. Ya, maksudnya tuh hambatannya. Baik, untuk pada slide ini ditampilkan 2 titik kritis dalam memastikan keamanan daging, yaitu pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk melihat kondisi hewan hidup, seperti kondisi fisik, perilaku, luka, dan tanda penyakit. Pemeriksaan ini berfungsi sebagai kontrol awal untuk mencegah hewan sakit atau berpotensi zoonosis masuk ke proses penyembelihan. Sedangkan pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan dengan memeriksa karkas, kepala, jeroan, dan organ. Fungsinya sebagai kontrol akhir untuk menyaring daging atau organ yang tidak aman atau tidak layak sebelum sampai ke konsumen. Baik, untuk setelah ini, itu kan kita merayakan Idul Adha. Seharusnya
Di area pemotongan itu sudah terdapat pemeriksaan antemortem dan postmortem untuk memastikan bahwa hewan yang akan disembelih dan nantinya diedarkan itu bersifat asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Kami time. 5 menit. Baik, untuk pemeriksaan antemortem bertujuan untuk memastikan bahwa hewan dalam keadaan sehat dan layak potong. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala penyakit, kelemahan ekstrim, perilaku abnormal, atau indikasi zoonosis, maka hewan tersebut perlu dipisahkan dan dinilai lebih lanjut. Kaitannya dengan asuh sangat jelas pada aspek aman, sehat, dan halal. Ulun di mana? Baik, pada slide ini ditampilkan beberapa pemeriksaan antemortem yang biasa dilakukan, yaitu ada pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan mata, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan suara peristaltik, maupun pemeriksaan proporsi dari hewan tersebut. Izin Bu Yanet, mungkin bisa di mute, itu ada yang bocor suaranya ya. Kita jadi tidak fokus dengerinnya. Izin mohon. Iya, silahkan. Nah, ditutupnya langsung. Nenek Nipang ya. Dapat sih tuh. Banyak Ari isi Saputra, sertifikat. mohon di mute itu Pak mikrofonnya, izin. Baik, Ya, lanjut, Dokter Rati. ya. Baik, saya lanjutkan. Dari sini merupakan beberapa contoh pemeriksaan antemortem yang biasa kami lakukan, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan gigi dan mulut, terus pemeriksaan mata, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan suara gerakan peristaltik, maupun pemeriksaan postur tubuh dari hewan tersebut. Baik, untuk selanjutnya, selain pemeriksaan awal, darah sembelih juga dapat memberikan petunjuk awal. Darah normal umumnya tampaknya merah segar. Jika darah terlihat sangat pucat, perlu dicurigai adanya anemia atau hemolisis, sehingga perlu diperhatikan kemungkinan perubahan pada jaringan lain seperti jaundice atau kekuningan, atau adanya gangguan pada ginjal. Darah yang sangat gelap dapat menjadi tanda gangguan sirkulasi atau septisemia, sehingga limpa dan organ lainnya perlu diperhatikan lebih teliti. Darah yang berwarna coklat tanah dapat mengarah pada dugaan keracunan nitrit atau nitrat. Pengamatan ini tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem. Baik, pada pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan untuk memastikan karkas dan organ aman dikonsumsi serta menentukan status produk apakah layak didistribusikan, ditolak sebagian, atau dimusnahkan. Yang diperiksa antara lain adalah warna dan tekstur organ, pembesaran organ, perdarahan, parasit, kontaminasi feses, dan tanda penyakit sistemik. Pemeriksaan ini sangat berkaitan dengan konsep ASUH. Baik, pada pemeriksaan organ, pada umumnya ada 3 langkah yang kita lakukan dalam pemeriksaan organ, yaitu inspeksi dengan cara dilihat, palpasi dengan cara disentuh atau diraba, serta yang terakhir adalah insisi. Untuk runtutan pemeriksaannya dilakukan menurut insisi, palpasi, dan menurut inspeksi, palpasi, dan insisi. Apakah semuanya harus dilakukan? Tidak, tergantung dengan kasus yang sedang kita lihat. Oke, contohnya di sini adalah paru-paru. Secara umum, paru-paru umumnya homogennya berwarna pink. Tetapi kalau pada penyembelihan mandiri, umumnya di daerah paru-paru ada bercak-bercak kehitaman, umumnya berasal dari tarikan nafas setelah penyembelihan. Tarikan nafas setelah penyembelihan akan mendorong darah untuk masuk ke area paru-paru, sehingga ada bercak-bercak berwarna kegelapan. Jika paru-parunya berwarna homogen pink, maka tidak perlu dilakukan palpasi maupun insisi. Jika dilanjutkan dengan palpasi atau diraba, paru-paru umumnya akan memunculkan suara krepitasi, atau kalau kita remas itu suaranya krek-krek-krek gitu. Karena apa? Karena paru-paru dalamnya berongga. Selain itu, untuk paru-paru juga
uji sederhana yang dapat dilakukan adalah uji apung. Kalau dilakukan uji apung di dalam air, paru-paru yang baik seharusnya dia mengapung. Oke, selanjutnya adalah organ hati. Hati normal pada sapi biasanya berwarna merah coklat homogen dengan permukaan halus dan tepi relatif rata. Pada organ-organ seperti ini dapat diperhatikan bahwa tepiannya meruncing. Jika tepian membulat, maka terjadi pembengkakan pada organ. Perubahan yang perlu diwaspadai yaitu perubahan warna yang sangat mencolok, pembekakan, perdarahan, bintik nekrosis, atau tanda parasit. Kalau tanda parasit biasanya di hati, kita sayat di area ke kantong empedu. Biasanya di situ tempat dari vasiola, yaitu cacing hati. Baik, selanjutnya pada organ limpa. Limpa normal umumnya berwarna merah keunguan yang merata, bentuknya proporsional dan tidak mengalami pembengkakan. Pada limpa juga dapat diperhatikan tepiannya yang meruncing. Pembesaran limpa dapat menjadi petunjuk serius bahwa terjadi penyakit sistemik pada hewan. Ginjal sapi normal berwarna merah kecoklatan hingga merah tua yang homogen. Kapsul tampak halus dan mengkilap, serta memiliki lobulasi yang jelas. Lobulasi pada ginjal sapi merupakan ciri anatomi yang normal, bukan kelainan. Selama tidak ditemukan lesi, perdarahan, pembengkakan, atau perubahan warna yang mencurigakan, maka ginjal dinyatakan normal. Baik, berikut merupakan ciri daging sapi yang baik, yaitu baunya tidak menyimpang, permukaan lembab tetapi tidak terlalu basah, permukaannya bersih dan tidak banyak darah, serabut daging relatif kasar, dan disimpan dalam kondisi dingin. Warna daging juga harus tampak wajar sesuai jenis dan kondisi penyimpanan. Dari sisi mitigasi risiko, penilaian sensoris seperti warna, bau, tekstur, dan kebersihan permukaan membantu mendeteksi awal adanya pembusukan, kontaminasi, atau penanganan yang tidak higienis. Baik, selanjutnya untuk daging kambing, secara umum hampir sama dengan daging sapi. Namun, pada daging kambing perbedaannya ada di serabut dagingnya. Di serabut daging kambing seharusnya relatif lebih halus daripada daging sapi. Oke, selanjutnya merupakan daging ayam. Untuk daging ayam yang baik berwarna putih kemerahan, baunya tidak menyimpang, permukaannya lembab tapi tidak basah, bersih, tidak ada darah berlebih, dan serabutnya relatif halus. Pada unggas, risiko kontaminasi silangnya cukup tinggi karena permukaan kulit dan rongga tubuh dapat membawa mikroba. Karena itu, setelah pemotongan dan penyiangan, daging ayam harus segera ditangani secara higienis dan disimpan dalam suhu yang dingin. Daging ayam yang berlendir, berbau menyengat, terlalu pucat, atau terdapat bercak tidak wajar perlu untuk dihindari. Baik, berikut merupakan beberapa perbandingan daging ayam dan beberapa kasus daging ayam yang sering terjadi di Indonesia, yaitu ayam suntik, ayam berformalin, maupun ayam tiren. Oke, untuk ayam suntik seharusnya dia tampaknya lebih gemuk, lebih bengkak, sedangkan ayam berformalin, ciri yang dapat kita lihat umumnya ayam yang berformalin itu tidak dikerumuni oleh lalat. Lalu untuk ayam tiren, umumnya ayam tiren itu akan berwarna lebih kebiruan. Berikut merupakan contoh visual perbedaan ayam segar, ayam suntik, ayam berformalin, dan ayam tiren atau ayam bangkai. Ayam segar tampak lebih alami dan proporsional. Ayam suntik biasanya tampak terlalu basah dan membesar tidak wajar. Dapat dilihat pada lekukan-lekukan yang seharusnya tampak jelas seperti lekukan dari area paha. Di gambar ini lekukannya sudah tidak tampak karena dia mengalami pembengkakan. Untuk ayam berformalin dapat tampak lebih pucat, kaku, dan mengkilap. Jika dilakukan pencubitan pada kulit ayam, maka terlihat tidak elastis dan susah kembali ke keadaan semula. Pada ayam tiren menunjukkan perubahan warna yang lebih nyata, biasanya menunjukkan perubahan warna kebiruan, terutama pada bagian pembuluh darah besar. Misalnya pembuluh darah di leher, biasanya ada bekuan darah. Baik, untuk penanganan dan penyimpanan daging dapat dilakukan dengan mencegah kontak dengan permukaan yang kotor seperti lantai, dinding, bagian bawah kendaraan, atau meja yang tidak bersih.
Daging harus disimpan dalam wadah bersih, tertutup, atau kantung plastik pangan yang bersih. Suhu penyimpanan sangat penting. Daging segar dingin disimpan pada suhu 1 hingga 10 derajat Celcius, sedangkan daging beku disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Masa simpan untuk daging dingin maksimal 3 hari, untuk daging beku bisa sampai 1 tahun, tergantung dengan jenis daging dan kestabilan suhu. Sehingga untuk penyimpanannya akan lebih baik jika sudah dibagi dalam porsi-porsi kecil untuk sekali masak. Gitu. Jika disimpan dalam porsi besar, maka peluang untuk ketidakstabilan suhunya sangat tinggi dan meningkatkan potensi untuk perkembangan mikroorganisme. Pada telur, kualitas internal dapat diamati dari bentuk kuning telur dan kekentalan putih telur. Telur segar memiliki kuning telur yang bulat dan tinggi, putih telur tebal dan kental. Sebaliknya, telur lama atau telur tua memiliki kuning telur yang pipih dan melebar, putih telur encer dan menyebar. Perubahan ini terjadi karena selama penyimpanan, gas dan air keluar dari pori-pori cangkang, yang menyebabkan pH di dalam telur menjadi berubah, dan struktur protein albumin melemah. Karena itu, telur lama lebih mudah mengalami penurunan mutu dan perlu diseleksi sebelum digunakan. Baik, untuk penanganan telur dimulai dari pemisahan telur yang bersih dan kotor melalui pemeriksaan visual. Telur yang kotor perlu dipisahkan agar tidak mencemari telur yang lain. Selanjutnya, pemeriksaan cangkang untuk memisahkan telur yang retak dari telur yang tidak retak. Karena telur yang retak memudahkan mikroorganisme masuk ke dalam telur untuk berkembang. Seleksi kesegaran juga penting, misalnya dengan melihat tanggal, kondisi fisik, atau melakukan uji sederhana seperti uji apung sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk penanganan telur selanjutnya, jika telur itu kotor, maka Izin suara narasumber mute. Izin Bu Yanet. Suara Pak Ardinya mute. Iya, baik Bu. Tadi sampai sini kan Bu? Iya, sampai telur. Iya, untuk telur yang kotor itu sebenarnya kita dapat mencucinya, tapi tidak boleh kita gosok terlalu keras. Karena apa? Penggosokan dapat memperlebar pori-pori di dalam telur sehingga mudah masuk mikroorganisme. Dan setelah dicuci harus langsung dibersihkan untuk menghindari perkembangan mikroorganisme. Oke, penyimpanan optimal dilakukan pada suhu dingin sekitar 7 hingga 10 derajat Celcius. Prinsip first in, first out harus diterapkan pada telur, yaitu telur yang masuk lebih dulu, maka telurnya akan digunakan lebih dulu. Untuk lama waktu simpan, pada penyimpanan dingin sekitar 5 minggu, sedangkan pada suhu kamar telur hanya bertahan selama 2 minggu. Baik, selanjutnya adalah peran konsumen. Sebagai konsumen, kita juga berperan langsung terhadap mitigasi risiko foodborne disease dengan memilih pangan yang aman, berasal dari sumber yang jelas, kebersihan yang jelas, dipisahkan dari bahan mentah dan bahan matang untuk menghindari kontaminasi silang. Lalu, pada proses memasak, harus dipastikan bahwa kita memasaknya hingga suhu yang dapat membunuh mikroorganisme. Kesalahan di tahap rumah tangga dapat menggagalkan kontrol yang sudah dilakukan di tahap sebelumnya. Berikut merupakan peta risiko menurut titik rantai pangan. Peta risiko ini merangkum bahwa setiap titik rantai pangan memiliki risiko spesifik. Pada produksi primer, risiko dapat berasal dari hewan sakit, pakan, air, obat, dan lingkungan. Pada pemotongan, risiko muncul dari kontaminasi saat penyembelihan, peralatan, dan pekerja. Pada distribusi dan retail, risiko terutama terkait rantai dingin, kebersihan, dan pemisahan produk. Pada pengolahan, risiko muncul dari pemasakan yang tidak cukup, kontaminasi silang, atau pendinginan yang lambat. Pada rumah tangga, risiko muncul dari hygiene yang kurang baik, peralatan, suhu, penyimpanan, dan cara memasak.
Peta ini membantu untuk menentukan prioritas mitigasi pada setiap tahapan. Baik untuk sebagai rangkuman terakhir, mitigasi risiko foodborne disease pada produk hewan dilakukan dengan 3 langkah besar. Pertama, yaitu memahami sumber risiko seperti bakteri patogen, virus, parasit, dan bahan kimia. Kedua, mengidentifikasi titik kritis kontaminasi dari peternakan, pemotongan, pengolahan, transportasi, retail hingga konsumsi. Dan yang ketiga, menerapkan strategi mitigasi yang efektif, yaitu hygiene dan sanitasi yang benar. Dengan pendekatan ini, keamanan pangan dan kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. Baik, sekian dari saya persilahkan kembali ke moderator. Eh, Terima kasih Pak RD. Pemaparannya cukup jelas dan panjang lebar. Saya eh, mengambil kesimpulan untuk hewan kurban pada prinsipnya sudah diverifikasi halal, kemudian sehat fisik, kemudian sehat eh, produknya, dagingnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Eh, Kemudian pangan yang lain itu dengan perilaku apa namanya penanganan tertentu untuk menjadi makanan yang sehat. Terima kasih Pak Ardi. Saya tawarkan kepada kawan-kawan, apakah kita langsung tanya jawab untuk Pak Ardi atau dilanjutkan dengan pemateri kedua? Lanjut materi kedua, Pak. Oh, pemateri kedua ya. Boleh? Iya. Ibu Muslimah sudah siap? Siap. Iya, terima kasih Ibu Muslimah. Ya, untuk materi kedua, saya yang disampaikan oleh Ibu Muslimah. Sebelumnya, saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama lengkap, Dr. Hajah Muslimah SAG MPDI, kelahiran, tempat tanggal lahir, Kuala Jelai, eh, 2 Mei 1972. Ini baru ulang tahun nih Ibu nih. Kemudian eh, pangkat golongan lektor kepala 4B. Kemudian alamat Jalan Geobos 16 Palangkaraya. Kemudian pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Palangkaraya tahun 1991. Kemudian S2-nya MPI IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2012. Kemudian S3-nya PAI Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari Anu Kak, Jun, coba. di Banjarmasin 2015. Kemudian jabatan dosen Pendidikan Agama Islam UIN Palangkaraya. Kemudian organisasi pengurus bidang dakwah MUI Kalteng. Kemudian pengurus bidang riset pengembangan Coba WA-nya. IPI Kalteng. Kemudian sekretaris perempuan ICMI Kalteng. Kemudian sekretaris MTIPHI Kalteng. Kemudian Bendahara Ikatan Sarjana Pendidikan Agama Islam Kalimantan Tengah. Kemudian Dewan Pakar BKPMT Kalteng, pimpinan PWA Kalteng, pengurus Porsiladi tentunya, wakil ketua FKP Kalteng. Kemudian pengalaman organisasi sebelum ya OSIS, Pramuka, HMI, EMM, KNPI, NA, MDI, KAPI, TP PKK, PUI, TP MDI, ISPAI, dan lain-lain. Kemudian pengalaman kerja GTT, MTS Muhammadiyah, Palangkaraya, GTT Miss NU Palangkaraya, GTT MTS MA Babu Salam Kumai, GTT SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, guru tetap Miss Nurul Huda Pangkalan Bun, GT SMP
SMPN 2 Arut Selatan, kemudian DTT dosen tidak tetap Anta Kesuma Pangkalan Bun, DTT Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, pendiri dan pengelola Lembaga Pendidikan Abdul Aziz, kemudian pengelola perpustakaan UIN Palangkaraya, DTT Pai Poltekkes Palangkaraya, kemudian DTT Pai FISIP 3RI Palangkaraya, DT UIN Palangkaraya sampai dengan sekarang. Karya ilmiah beliau ini juga banyak gitu ya. Nanti bisa ditanyakan sama beliau. Kemudian untuk selanjutnya untuk menyampaikan materinya saya persilahkan kepada eh, Dr. Hajah Muslimah SAG MPI, dipersilakan. Terima kasih Pak Murjani. Suara saya terdengar dengan jelas kah? Alhamdulillah bagus Bu. Oke, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kuliah warahmatullahi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak Profesor Juni Goltom selaku Ketua Porsiladi Kalimantan Tengah. Kemudian Ibu Dr. Yanetri selaku Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Porsiladi Kalimantan Tengah. Kemudian mitra saya dalam hal ini Pak Ardi yang tadi sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Ada beberapa hal yang saya baru tahu dari sedikit ilmu yang disampaikan tadi, udah banyak yang saya tidak tahu seperti itu. Mudah-mudahan nanti dari audiens bisa banyak bertanya sehingga pertanyaan itu bisa mewakili dari ketidaktahuan kami seperti itu. Kemudian Bapak Moderator, terima kasih teman-teman segenap pengurus dari Polsiradi Kalimantan Tengah, kemudian Bapak Ibu yang bergabung termasuk mahasiswa, barangkali juga ada siswa dalam kesempatan hari ini. Dan bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita sudah masuk hari ketiga ya kalau tidak salah di bulan Zulhijjah. Berarti beberapa hari lagi insya Allah tanggal 27 Mei itu hari pertama melaksanakan penyembelihan hewan kurban yaitu pada saat hari raya kurban. Kemudian ditambah lagi 3 hari tasyrik setelahnya, yaitu tanggal 28, 29, dan 30. Dan yang dikurbankan itu ada hewan-hewan tertentu seperti kalau di tempat kita ada sapi, ada kambing, barangkali daerah tertentu ada domba gitu ya. Kemudian yang tidak ada di tempat kita seperti onta itu juga menjadi hewan kurban dan syarat ketentuannya itu sudah ada berlaku sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Murjani, host moderator kita. Juga ada syarat yang lain misalnya sudah berusia 2 tahun, minimal 2 tahun, kemudian tidak ada cacat atau celah, kemudian sudah ada tumbuh tanduknya kalau misalnya dia laki-laki gitu. Nah, selebihnya itu adalah sehat. Nah, itu tadi kena yang disampaikan oleh Pak Ardi. Jadi, dengan ilmu pengetahuan yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi, ada ciri-ciri seperti apa sehat, kurang sehat, dan tidak sehatnya, maka semakin meningkatkan kualitas dari kaum muslim yang ingin memilih hewan kurban, kemudian ketika sudah disembelih pun sudah akan tahu, oh cirinya ini dan bagaimana cara menyimpan, mengawetkan dan sebagainya. Tadi sedikit disampaikan tapi banyak sudah yang tidak diketahui.
Oke, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau juga mensyariatkan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ibadah kurban. Tetapi bagaimana ketentuan syarat dan lain-lainnya itu disampaikan oleh baginda Rasul dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu mengikuti apa yang disunahkan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan hari ini, saya kebagian dari panitia untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan apa ya nilai dalam hal ini adalah nilai tauhid. Bagaimana edukasi dari nilai tauhid yang ada pada kurban yang sudah disyariatkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tadi disebut Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama kenapa dari tema ini mengangkat transformasi kurban transformatif? Karena memang kurban itu bukan untuk orang per orang, bukan untuk sendiri kemanfaatannya. Meskipun bagi yang berkurban itu boleh memakannya, tetapi yang lebih utamanya itu adalah untuk orang banyak. Untuk masyarakat secara umum, sehingga korban transformatif itu sangat saya support dari panitia yang mengangkat tentang tema ini gitu. Kemudian kebagiannya saya bagaimana edukasi nilai tauhid korban untuk menuju kesalehan sosialnya. Yang pertama mungkin kita perlu mengetahui dulu tentang tauhid. Berasal Mohon dari maaf, bahasa Arab. mohon maaf, mohon maaf Bu Muslimah, saya mohon maaf. Ini PPT-nya belum muncul, Mungkin PPT-nya. bisa dibantu Pak ini karena dari saya ini kurang kurang apa namanya? Kurang beruntung untuk sinyal. Ini lagi di luar kota. Heeh. Bisa Bu Yetri mungkin atau Pak Elpian untuk sambil menayangkan PPT-nya. Oh ya, sebentar ya Bu. Bentar. Kalau saya dari tadi ini wajah-wajah beliau nggak pada muncul, makanya saya tanya suara saya terdengar nggak? Kalau terdengar syukurlah gitu. Lagi di luar kota sinyalnya, semoga bagus ya. Kadang ngajak-ngajak si Din keluar kota. Lagi pengabdian masyarakat ceritanya kemarin Oh, selesai berlanjut. Lagi di ujung barat ya, Bu. Iya, iya Pak. Hmm. Lusa ada menguji mahasiswa, jadi kembali setelah itu baru balik lagi, balik ke sini lagi karena berkurban di desa. Supaya Hmm. kemanfaatannya masyarakat di desa yang jarang mendapatkan hewan kurban gitu niatnya. Iya. Oke, udah bisa dilanjut atau sambil yang di Sambil, uh, uh, Bu, belum, saya belum buka muncul dulu. Bu Yanet. Saya Mm-mm. buka Yang dulu ya. mohon izin Bapak Ibu sekalian, yang share screen ini Pak Murjani bisa Pak Murjani? sudah Baik. sudah mulai muncul. Uh, uh. Berarti saya bisa lanjut aja nggih? Apakah bisa Pak Murjani? Mohon izin ini kembali lagi ke awal. Eh, punya saya juga nggak bisa muncul, Bu. Oke, baik, di close saja Pak. Berarti di close saja biar Bu Yanet bisa bergantian untuk share. Oh ya, Di close saja. Di stop Kalau share saya sama screen. sekali nggak melihat ini. Pak Ardi aja tadi Ya, hanya terima kasih Pak. warna hitam. Uh, uh. Oke, pesertanya banyak ya, 160-an pesertanya. Oke, bisa dilanjut kah? Udah muncul kah belum? Belum sih Bu, tapi nggak apa-apa lanjut aja. Nah, Lanjut sambil aja lanjut dulu, ya. Bu. Nanti yang Mm-mm. Bu Yanetri sambil mencari cara untuk share screen-nya. Oke, dalam bahasa Arab, tauhid itu wahada, yuwahid, uh, kemudian tauhid itu dalam bahasa Arab ya. Apa itu artinya? Yaitu mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan seperti itu. Nah, meskipun di dalam Islam itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat gitu ya. Ini mungkin dibahas tersendiri saja gitu. Nah, yang penting kita selanjutnya membicarakan tentang seperti apa nilai tauhid dalam ibadah kurban seperti itu. Nah, ini muncul di tempat saya.
Tapi nanti bisa hilang lagi. Yang muncul gambar kambingnya. Kambing ini apa namanya membuyarkan wajah wajah narasumber yang cantik aja nih akhirnya lalu melihat kambing. Oke, saya lanjutkan ya. Ah, kemudian berkurban itu di dalam Al-Quran banyak ya dasar-dasar yang menyebutkan bahwa seorang Muslim itu dianjurkan untuk berkurban yang hukumnya adalah sunnah muakkad meskipun dalam eh, pendapat tertentu itu diwajibkan. Kenapa? Karena memang ada mm, apa namanya dasar-dasar yang mentaukidkan itu, yang menguatkan tentang itu. Tetapi yang dimaksud tetap memenuhi syarat yaitu mampu, gitu ya. Misal dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2 ini ada perintah sholat dan berkurban. Fasholli lirabbika wanhar. Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, gitu. Di sini perintah bunyinya seperti itu. Nah, sebelum sampai ke sana, berkurban ini awal cerita dari eh, apa namanya peristiwa yang dialami oleh Bapak Tauhid. Nah, digelari dengan Bapak Tauhid oleh para ilmuwannya. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107 di mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok laki-laki yang mencari Tuhan gitu ya dengan cara berbagai macam cara sampai pada akhirnya beliau menemukan rasa tauhid dalam dirinya. Dan kenapa beliau menjadi sosok yang mencari ilmu sedemikian rupa, mencari Tuhan sedemikian rupa, itu karena diajarkan oleh seorang bapak juga kepada beliau gitu ya. Meskipun berlainan keyakinan, tetapi eh, apa namanya pendampingan itu, ajaran-ajaran itu ternyata membekas menjadi pendidikan yang kuat, menjadi karakter yang kuat dalam diri beliau. Nah, beliau sendiri memiliki keyakinan akan Tuhan itu bukan yakin, tetapi hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Hakul yakin itu di atasnya yakin, sangat yakin sehingga inilah yang diteladankan oleh beliau kepada istri. Siapa istri beliau? Yaitu Siti Hajar. Nah, pendek cerita, beliau tidak mendapatkan keturunan sampai dalam usia yang lanjut, berdoa sudah sekuat tenaga, melangitkan doa sudah sepanjang usia beliau, dan lain-lain lah usaha seperti itu. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Karena itu adalah untuk menguji keimanan beliau. Tiba-tiba suatu ketika beliau mendapatkan keturunan, itulah yang namanya Ismail, ya, Ismail alaihissalam. Ketika Ismail itu sudah berusia kurang lebih 7 tahun, itu diceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Ketika berusia kurang lebih 7 tahun, maka beliau mendapatkan pelajaran dan melalui mimpi. Beliau pun mencari tahu bahwa mimpi ini benar atau tidak. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran, maka dengan ikhlas, dengan lantang beliau menyampaikan kepada anaknya beliau yaitu siapa namanya Ismail alaihissalam itu yang seharusnya kalau ukuran kita manusia biasa itu ketika seorang ayah menyampaikan maksud bahwa aku mendapatkan petunjuk bahwa aku harus menyembelihmu, seharusnya kita teriak gitu kan. Anak sekarang pasti teriak, "Oh, tidak, ayah gila," gitu kan. Harusnya seperti itu, tapi ini kenapa tidak? Justru anaknya itu meyakinkan kepada ayahnya, "Lakukanlah ayah, niscaya engkau akan mendapatiku dalam keadaan tauhid yang benar." Seperti itu. Disampaikan seperti itu. Nah,
Yang mau saya sampaikan di sini adalah bukan ceritanya, karena cerita ini sudah diketahui oleh secara umum, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah edukasi yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam sebelumnya kepada anak, kepada istri, ketika menyampaikan hal ini, kenapa anggota keluarganya langsung setuju? Itu berarti bahwa edukasi yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Siti Hajar dan kepada anak beliau Ismail itu sudah sampai kepada titik karakter yang sesungguhnya. Sehingga apapun yang diyakini bahwa itu adalah perintah Tuhan, maka itu menjadi sebuah yang harus dilakukan secara sami'na wa atokna. Artinya ketika kami mendengar, ketika kami mengetahui, ketika kami diperintah oleh Tuhan seperti itu, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menolaknya. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk tidak menjalankannya. Tetapi mereka betul-betul meyakini dan harus melaksanakan itu. Nah, sementara di dalam keumumannya kita, Tuhan itu menguji pasti sesuatu yang memang berhubungan dengan kadar kita. Misal seorang pemimpin yang diuji ya kepemimpinannya. Seorang pengembala yang diuji ya tentang pengembalaannya. Mustahil seorang pengembala diuji dengan tanaman, dengan pohon, nggak mungkin. Tetapi diujinya pasti sesuai dengan kadar yang menjadi karakternya. Pada saat itu yang menjadi kadar karakter sebagai ujian keimanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah putra atau keturunan atau anak. Kenapa? Karena di usia yang sudah lanjut baru diberikan oleh Allah keturunan. Sehingga apa yang menjadi kemelekatan dalam hatinya, apa yang menjadi kecintaan terhadap dunia di dalam hati, maka itulah yang diuji oleh Tuhan. Jadi pada saat itu yang paling dicinta, yang paling diharap, yang paling disayang, yang paling dielu-elukan sampai usia lanjut itu adalah putra atau keturunan, maka putralah yang menjadi ujiannya Nabi Ibrahim. Tapi anehnya anaknya mengiyakan boleh, justru menguatkan, istrinya mengiyakan juga boleh. Dan menguatkan apa yang disampaikan oleh suaminya, itu karena sudah terbentuk edukasi yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhasil apa? Alhasil, ketika proses penyembelihan itu sedang terjadi dengan penuh drama itu sesungguhnya ya, kalau di dalam hadis dan di dalam ayat tafsir ayat Al-Qur'annya penuh drama, artinya disuruh tutup mata supaya ayah tidak ragu, asahlah pisaunya supaya tidak sakit ketika disembelihkan, itu artinya penuh drama-drama yang begitu. Nah, sampai suatu ketika terjadi proses penyembelihan, kenapa hewan domba itu kenapa sosok Ismail kecil itu digantikan oleh Tuhan dengan kibas, namanya kibas. Kalau kita menyebutnya mungkin domba seperti itu. Nah, ini sebagai bukti bahwa Allah itu bahwa Allah itu tidak mengajarkan yang namanya pembunuhan. Allah itu tidak mengajarkan yang namanya pesakitan. Allah itu tidak mengajarkan yang namanya yang tidak menghargai terhadap nyawa atau ruh seseorang. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa keutamaan ruh seseorang itu seperti ini. Apabila ada orang yang membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, maka satu kampung itu tidak ada bandingan penghargaannya dibandingkan dengan nyawa satu orang. Artinya, hanya menghilangkan satu nyawa orang yang tidak bersalah itu lebih buruk dampaknya daripada satu kampung, satu kota beserta isinya.
Artinya dalam Islam itu tidak ada yang namanya pembunuhan, tidak ada yang namanya pesakitan, tidak ada yang namanya hal-hal yang di luar daripada kemanusiaan. Jadi manusianya itu sangat diangkat, sangat manusiawikan, seperti itu. Sehingga itulah sebagai bukti bahwa Tuhan mendidik kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mendidik kepada putra dan kepada istrinya, eh, apa namanya? eh, Allah gantikan dengan binatang kibas. Jadi tidak ada pembunuhan apapun. Itu yang berikutnya. Kemudian edukasi yang berikutnya, Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok teladan yang tadi taat kepada perintah Allah tanpa ragu sedikit pun. Kemudian istri beliau, sosok istri yang menguatkan kepada sang suami karena yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran dari Tuhan. Kemudian Ismail kecil pada saat itu adalah sosok anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Sehingga di dalam ajaran agama bahwa seorang anak yang taat kepada orang tuanya, maka dunia beserta isinya akan menggiring kepada dia. Maka kehidupan yang layak dunia akhirat itu akan berpihak kepada dia. Maka rezeki yang fisik maupun psikis itu akan berpihak kepada dia. Bahkan dosa-dosa yang dilakukan makhluk bumi ini di kisosnya, dampaknya itu akan diterima di akhirat. Tetapi ada yang diterimanya ketika di dunia. Apa itu? Orang yang durhaka kepada orang tua. Nah, ini sosok Ismail kecil sudah menggambarkan seperti apa sosok anak yang taat kepada orang tuanya. Taat kepada orang tuanya itu berarti dia taat kepada Tuhannya. Demikian juga dengan Siti Hajar, dia taat kepada suami selama itu benar, maka berarti taat kepada kepada Tuhannya. Nah, bagaimana hubungan kurban ini dengan kesalehan sosial di zaman sekarang ini? Tidak hanya sebagai kurban perbuatan ritual biasa, sebagai formalitas biasa, bukan. Tetapi ada nilai kepedulian sosial yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Kenapa? Karena hewan kurban itu peruntukannya yang dibolehkan, yang berkurban itu boleh mengambil tidak lebih dari sepertiga saja. Nah, kalau dibagikan semuanya itu lebih baik, tetapi dia punya hak untuk mengambil tidak lebih dari sepertiga. Sementara 2/3-nya berarti lebih banyak daripada yang untuk diri dan keluarganya, itu dibagikan kepada orang lain. Pembagian hewan kurban beda dengan pembagian zakat fitrah, umpamanya harus kepada 8 asnaf. Sementara kalau hewan kurban itu tidak. Bu, hewan kurban diberikan kepada yang miskin, iya, kepada yang fakir, iya, itu yang utama. Kemudian kepada orang yang lebih kaya, iya, boleh saja itu menjadi hadiah. Bu, kepada yang non-muslim, boleh saja karena kurban itu adalah syiar. Karena kurban korban ya, bukan kurban. Karena kurban itu memang ibadah yang sifatnya sosial dan bahkan dalam penyalurannya itu bersifat universal. Tidak pandang dia muslim, dia non muslim, ya itu semuanya tidak memandang kepada harus kepada 8 asnaf seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ada hal-hal yang memang bagus berkurban di masa sekarang. Ya, misalnya ada kurban untuk daerah terpencil. Saya salut kepada Lazismu. Lazismu itu program yang dikembangkan oleh organisasi Muhammadiyah. Sepertinya satu-satunya organisasi di Indonesia atau kelompok atau lembaga yang ada di Indonesia yang mengemas daging kurban itu dalam bentuk kaleng. Sehingga
sehingga penyebarannya bisa menjangkau daerah terpencil yang dia tidak atau jarang sekali memakan daging. Bahkan termasuk ke negara-negara yang miskin. Nah, itu lajismu. Jadi jempol deh untuk lajismu. Dan saya juga pernah ikut di situ. Saya juga pernah dikasih kalengnya itu. Oh, enak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mau menitipkan kurbannya di lazismu itu, oh itu mantap sekali gitu. Dan kemanfaatannya insya Allah transparan dan fungsional seperti itu. Kemudian lagi yang berikutnya, di era sekarang itu bisa melalui media sosial gitu ya. Jadi mengedukasi kepada anak-anak generasi Z gitu. Yang penting tidak menghilangkan daripada rasa ikhlas karena ikhlas itu di atas segala-galanya. Kemudian yang berikutnya lagi bagaimana menanamkan atau strategi menanamkan nilai tauhid kurban di era yang sekarang ini. Yang pertama tentu melalui lembaga yang namanya keluarga. Jadi yang namanya kurban itu memang ada aturan-aturan ya, misalnya kambing, domba itu untuk satu orang, bisa juga untuk satu keluarga apabila tidak mampu per orangnya. Kemudian untuk sapi itu setujuh orang, bisa patungan untuk per orangnya atau untuk satu keluarganya jika memang kemampuannya segitu, seperti itu. Kemudian juga strategi yang berikutnya menanamkan nilai tauhid kurban itu di lembaga pendidikan gitu. Jadi sekarang udah banyak mah mulai dari TK bahkan sudah ada berkurban. Ah, sah lah Bu itu. Oh, namanya aja edukasi gitu ya. Jadi menanamkan pembelajaran berkurban. Kemudian yang berikutnya lagi, apa hikmah berkurban bagi kehidupan kita sekarang? Ini bagian akhir mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama menumbuhkan rasa syukur. Bagaimana tidak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan, wahai Pak Alpian, wahai Ibu Muslimah, wahai Pak Ardi, gitu ya. Artinya kita udah banyak dapat dapat rezeki nih, gitu. Kok tidak berkurban? Yang namanya berkurban itu amal sosial yang sifatnya tahunan berarti berarti uh, amalan-amalan yang sifatnya temporer itu berarti memiliki nilai yang luar biasa di sisi Tuhan. Itu biasanya seperti itu. Jadi haji seumur hidup sekali gitu ya. Kemudian berkurban setahun sekali, bukan seumur hidup sekali ya, tetapi setahun sekali. Nah, sementara memang kepada orang yang mampu, predikat mampu itu apa? Ciri mampu itu apa? Nah, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang mampu adalah orang yang memiliki kecukupan makan dirinya dan anggota tanggungannya selama 3 hari ke depan. Kalau kita kira-kira berapa hari? Setahun masih cukup untuk makan. Mungkin di tangan kita nggak punya uang, tetapi di rumah kita banyak fasilitas. Maka sebelum menutup ini sekalian juga menghimbau kepada kita-kita yang masih belum membeli hewan kurban, yang masih belum patungan berkurban, yuk berkurban gitu. Berbagi untuk sesama sebagai bentuk rasa syukur juga. Kemudian yang berikutnya melatih pengorbanan dan kepedulian sosial. Hmm, Segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kalau dimakan untuk diri sendiri, maka kemanfaatannya itu satu. Tetapi apabila dibagikan kepada orang lain, Allah akan lipat gandakan. Dalam satu hadis 7 kali lipat, yang lainnya lagi 40 kali lipat, yang berikutnya lagi 70 kali lipat, yang berikutnya lagi 700 kali lipat, yang berikutnya lagi 700.000 kali lipat loh. Kok beda-beda sih? Emang hadisnya beda-beda? Bukan begitu. Tergantung kepada ikhlasnya. Semakin ikhlas berarti semakin banyak kelipatannya. Oke, yang berikutnya lagi memperkuat solidaritas sosial. Tadi disampaikan bahwa kemanfaatan hewan kurban itu tidak hanya bagi yang berkurban tetapi juga lebih banyaknya kepada yang lain itu untuk dibagikan gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita diberi oleh Tuhan rezeki, maka kita lepas itu semuanya dengan mudahnya dengan cara berbagi melalui hewan kurban itu. Yang berikutnya ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah apabila memerintahkan berkurban itu selalu atau lebih banyak menggandengkannya dengan sholat.
dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, seperti itu artinya berkurban itu ibadah yang dicintai oleh Allah di hari Lebaran dan 3 hari tasyrik setelahnya. Allah lipat gandakan pahala dan lain-lain, banyak sekali. Ini di antara yang dapat saya sampaikan, panjang lebar kali tinggi juga ya Pak Alpian ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mantap, mantap. Terima kasih Bu Muslimah. Saya menyimak dari pertama luar biasa, alhamdulillah dari keteladanan Nabi Ibrahim ya, yang menunggu untuk mendapatkan putranya sekian tahun, kemudian sudah dapat putranya disuruh untuk berkurban, kemudian menguji ketaatan beliau untuk mengorbankan anak yang semata wayang yang ditunggu-tunggu selama hidup beliau ya. Baru di usia ujur, usia tua, baru mendapatkan putra yang namanya Ismail. Terima kasih Bu Muslimah, saya dapat menyimpulkan bahwa ibadah kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan meneladani Nabi Ibrahim. Hukum kurban sunnah muakkad menurut mayoritas ulama, yaitu sangat dianjurkan bagi yang mampu. Ada juga yang berpendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Itu didasarkan Quran surah Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu ya Bapak Muslimah ya. Kemudian syarat-syarat hewan kurban yang bisa dikurbankan yaitu jenis onta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan tidak sah dengan hewan lainnya. Kemudian hewan kurban berusia untuk kambing dan domba minimal 1 tahun, kemudian sudah tumbuh tanggal gigi ya. Sapi kerbau minimal 2 tahun, onta minimal 5 tahun. Kemudian sehat, artinya tidak cacat, tidak buta, tidak sakit, jelas, kemudian gemuk, tidak kurus. Kemudian kepemilikan milik sendiri, bukan curian gitu ya. Waktu berkurban dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai kepada hari tasyriknya tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian pembagian daging kurban, kurban pada dasarnya tidak untuk diri sendiri, tapi dibagikan kepada yang berhak tadi ya Bu ya. Kemudian tapi boleh juga untuk kata beliau tadi ya, jadi sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat tetangga, dan sepertiga untuk fakir miskin. Tapi sangat boleh kalau semuanya dibagikan. Kemudian hikmah berkurban, ketakwaan, bukti ketaatan seperti Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan Ismail. Kemudian kepedulian sosial, berbagi dengan sesama, terutama yang kurang mampu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, membersihkan harta dan jiwa, mengkikis sifat kikir, dan mendekatkan diri kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengingatkan hari akhir, seperti hewan kurban yang disembelih, manusia juga akan kembali kepada Allah. Ya, itu yang dapat saya simak dari apa yang disampaikan oleh Dr. Hajah Muslimah. Untuk berikutnya, saya tawarkan kepada kawan-kawan untuk tanya jawab, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini silakan ditujukan nanti bertanya kepada siapa, apakah
kepada Dokter Hewan Ardi atau kepada Ibu Muslimah. Silakan kawan-kawan. Suara saya terdengar nggak? Ya, Bu Terdengar, Muslimah. terdengar Pak Alfian. Ya, silakan kawan-kawan kalau ada yang Pak Alfian, ditanyakan. Pak Murjani. Bu Yenetri, Saya boleh tanya nggak dan Pak sila, Ardi ini? silakan. Makasih Pak Ardi. Saya melihat tadi paparan Bapak itu kayaknya banyak sekali eh, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daging ya Pak. Eh, eh, sa- saya ingin tanya ini mungkin ada misalnya eh, apa namanya penyakit atau hewan, apakah ada kriteria bahwa misalnya dia terkena suatu penyakit atau anggaplah penyakit ya, tapi masih bisa dikonsumsi Pak Ardi, misalnya seperti itu, masih aman gitu. Itu mungkin baik dari segi agama maupun dari segi kesehatan. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Dari Pak siapa nih, Pak? Pak Alpian, Pak, Oh, Pak Alpian. Waduh. kawan kita, Pak. Iya, satu satu geng. Hmm. Ya, ada lagi? Silakan. Kalau enggak langsung Pak Ardi bisa dijawab eh, tentang kualitas daging. Apakah penyakit hewan ada kriteria tertentu untuk bisa dikonsumsi ya? Bagaimana kalau saya tangkap tadi ya kriteria-kriteria yang bisa dikonsumsi eh, secara baik dan halal. Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Ada Pak Ardi? Iya, baik Pak. Untuk tadi kan apakah dimungkinkan jika hewan itu terkena penyakit, tetapi dapat bagian-bagiannya dapat diedarkan untuk dikonsumsi. Begitu nggak Pak? Iya, Pak. Untuk eh, hewan sendiri pada umumnya, apalagi jika udah dipotong di rumah potong hewan, itu telah melewati dua tahap proses yaitu antemortem dan postmortem, yaitu pemeriksaan sebelum disembelih dan pemeriksaan pada saat pasca disembelih. Namun, suatu penyakit itu memunculkan gejala di saat suatu penyakit tersebut sudah di dalam batas tidak bisa ditolerir oleh tubuh gitu. Jadi misal kita ini awal kena flu gitu, Bapak Ibu sekalian. Virus itu masuk, ketika virus itu baru masuk, virus itu udah ada dalam tubuh kita, tapi virus itu belum memunculkan gejala. Karena apa? Virusnya belum sampai ke tahap tubuh tidak dapat mentolerir gitu. Sehingga di dalam pemeriksaan antemortem biasanya tetap ada beberapa penyakit umum yang tetap lolos sehingga hewannya disembelih. Contoh paling sering yaitu cacingan gitu. Nah, ketika hewan sudah disembelih, maka masuk ke pemeriksaan postmortem. Nah, di postmortem baru diketahui tuh, oh ternyata ini cacingan. Misalkan cacing hati, fasiola. Oh, ada di hatinya ini cacingan gitu. Apakah dengan ada cacing hati, seluruh bagian tidak dapat dikonsumsi? Tidak. Karena cacing hati bersifat zoonosisnya lokal, sehingga yang tidak dapat dikonsumsi hanya di bagian hatinya saja, dan bagian yang lainnya tetap dapat dikonsumsi. Begitu. Seperti contoh yang kemarin yang kita lagi happening banget yaitu PMK gitu. Dari pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan bahwa beberapa bagian tidak dapat dikonsumsi, misalnya kaki dan kepala gitu. Sedangkan daerah lainnya dapat dikonsumsi gitu. Jadi penyakit terjangkit penyakit di hewan tersebut juga dapat diklasifikasikan zoonosisnya tipe apa dulu nih Pak gitu. Berbeda jika dia kena penyakitnya antraks gitu. Nah, kalau dia kena penyakitnya antraks, semua bagian seharusnya tidak dikonsumsi gitu. Karena apa? Karena antraks tahan di suhu tinggi, sedangkan pemasakan kita rata-rata cuma sampai ke suhu 100 derajat Celcius. Begitu. Oke, terima kasih Pak Ardi.
Ya, Keren-keren. Iya. Ya. Iya. Jelas Pak Alfian? Pak, moderatornya keren juga nih. Suara serak Pak Alfian. Hmm, terima kasih untuk Pak Ardi untuk penjelasan tentang hewan yang dikonsumsi baik yang dikonsumsi secara halal dan sehat. Terima kasih. Ada yang lain lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Saya Pak boleh bertanya Pak. Silakan Bu Yunetri. Oh ya, saya tertarik dengan materi Pak Ardi yang dibilang tadi penyakit antraks ya. Karena saya pernah mendengar atau membaca berita beberapa orang yang meninggal setelah menyantap masakan sapi yang terkena penyakit antraks gitu. Nah, apa yang harus sebagai konsumen, sebagai masyarakat, apa yang harus kita ketahui gitu? Apakah daging itu terkontaminasi antraks ini kalau yang memang kurban kan sudah diperiksa gitu kan. Nah, kalau yang bukan kurban gitu, misalkan dijual di pasar gitu, Pak. Nah, karena ini berbahaya kalau masyarakat memakannya tuh walau sudah dimasak bisa meninggal, Pak. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan, Pak? Terima kasih, Pak Ardi. Ya langsung aja Pak Ardi. Eh, Identifikasi tentang yang daging yang teridentifikasi antrak Pak Ardi. Silakan. oke. Ya, Hmm. baik. Eh, jika emang ada seumpama ada daging antraks yang beredar, itu sangat dapat dipastikan bahwa itu tidak melewati pemeriksaan sebelum penyembelihan. Karena apa? Antraks itu sangat terlihat di antemortem. Gitu. Contoh yang baru-baru ini tahun lalu terjadi di Indonesia, itu yang di daerah Jogja, itu ketika ada sapi mati dikubur. Namun setelah dikubur, itu diangkat lagi sapinya untuk dibagi-bagikan. Karena masyarakat merasa itu sayang gitu. Nah, sapinya diketahui ternyata itu matinya mendadak gitu. Nah, ciri khas antraks memang eh, kejadian muncul gejala hingga mati itu cepat gitu. Sehingga banyak peternak yang tidak mengetahui bahwa peternaknya mengidap antraks. Nah, apa apa yang dapat kita lakukan jika misalnya seperti kata Bu Yana tadi sudah terdapat daging yang diedarkan namun itu membawa penyakit gitu nggih. Pertama yang harus dilakukan adalah sesuai dengan konsep ASUH, aman, sehat, utuh, halal. Pertama aman, kita seharusnya memilih membeli untuk daging-daging tersebut ke pemasok-pemasok yang terpercaya gitu. Kedua, sehat, kita harus juga melihat bahwa beberapa perubahan di daerah daging, terutama daging dari hewan yang terkena penyakit, umumnya dia DVD, dry firm jug gitu. Jadi dagingnya akan lebih ke kehitaman daripada daging pada umumnya gitu. Selanjutnya sehat utuh. Jika kalau konsep utuh kan kita juga harus lihat tempat penjualnya, apakah itu higienis atau enggak, apakah memungkinkan di tempat itu terjadi transaksi jual beli daging sapi segar atau tidak gitu. Terutama kita juga harus curiga ketika daging itu diedarkan dengan harga yang jauh di bawah harga pasar gitu. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Ardi. Jadi dilihat dari istilahnya sumber pedagangnya ya Pak Ardi ya. Kalau Nggih. tidak dapat dipercaya ya, apalagi di pasaran terbuka yang eh, apa istilahnya kualifikasinya tidak jelas gitu ya. Ya, terima kasih. Nggih. Bagaimana Bu Yanatri? Hmm. Sudah sudah puas. Terima kasih banyak Pak Ardi. Sekarang ada pertanyaan dari Bu Nurul, saya lihat. Pak Boleh moderator. saya, Pak. Ya, silakan Bu Nurul. Bu Baik, Asmawati. Ya, saya dulu Bu. silakan. Langsung aja Bu. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Ada dua pertanyaan kepada Pak Ardi dan Bu Muslimah. Kepada Pak Ardi, saya mau bertanya bagaimana untuk penanganan limbah akhir untuk hasil penyembelihan, Pak. Kalau di rumah potong hewan kan sudah jelas gitu ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat umum? Seperti di kampung saya itu Pak, langsung di pinggir sungai Pak. Karena motongnya di pinggir sungai. Nah, jadi yang
bagusnya idealnya itu seperti apa sih untuk penanganan darah hasil sembelihan. Kemudian kepada Bu Muslimah, Bun, saya mau bertanya terkait yang berkorban, hak-hak atau kewajiban apa saja sih yang harus kita penuhi? Badan nggak nih, misal nggak boleh potong kuku seminggu sebelum berkorban atau seterusnya. Demikian Pak Dr. Murjani, terima kasih. Ya, silakan. Eh, ini ada dua pertanyaan untuk Pak Ardi tentang penanganan limbah setelah penyembelihan, bagaimana cara pembuangannya eh, dari hasil limbah penyembelihan. Kemudian untuk Ibu Dr. Muslimah, ini ketentuan-ketentuan si yang berkorban, apakah tidak boleh potong kuku pada saat bagaimana atau bagaimana pada saat mendekati atau tidak boleh potong rambut dan sebagainya gitu ya Bu. Ya, silakan untuk Pak Ardi dulu, silakan. Iya, baik Pak. Untuk limbah hasil pemotongan terutama kurban, karena kurban kan berarti pemotongan secara mandiri, sehingga untuk instalasi limbahnya pun sangat minim gitu. Kalau dari saya untuk limbah darah akan lebih baik jika dikubur, karena darah Hmm. proteinnya tinggi, sangat berpotensi untuk perkembangan mikroba gitu. Jadi lebih baik jika nanti dalam pemotongannya sudah dibuat suatu galian untuk penampungan darahnya gitu. Terus Hmm. untuk limbah feses pada umumnya kan memang apalagi di desa-desa langsung di sungai karena bau. Iya, gitu. Namun kalau kita langsung masukkan limbah fesesnya ke sungai, pencemarannya, kontaminasinya sangat tinggi. Dari tidak ada, tertiba mereka terhujani gitu, kayak terhujani mikroorganisme. Gitu. Dari kotorannya Jadi, ya Pak. iya benar. Jadi alangkah lebih baiknya jika limbah feses juga seharusnya dikubur gitu. Tapi sangat susah, saya paham sangat susah untuk mengumpulkan apalagi limbah-limbah feses itu untuk di Hmm. satu tempat karena itu tadi sangat bau gitu. Jadi rata-rata pasti mengambil shortcut untuk melakukan di sungai gitu. Tapi memang kalau ditaruh di sungai, cemaran lingkungannya sangat tinggi. Begitu. Silakan Bu Muslimah. Bu Muslimah, tadi Bu Muslimah yang berkurban Bu Muslimah, apakah pada Oke, mau berkurban ya? Jelas Bu Muslimah ya? suara saya terdengar nggih? Alhamdulillah, mantap. Ada warna merah-merahnya di laptop saya. Seharian soalnya nggak mati. Hmm. Lagi Hmm. mengedit tulisan. Oke, terima kasih Ibu Dr. Nurul Nurul, Bu Nurul. Kartini. Beliau dosen Kaprodi S3 di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Beliau mengingatkan, pertanyaan beliau mengingatkan kepada kita semua ya bahwa apa amalan apa yang disunahkan atau yang ditentukan atau yang dianjurkan gitu sebelum berkurban. Sebelum menyembelih hewan kurban gitu. Yang pertama meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala perbuatan, segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Jadi niat kita memang betul-betul untuk mengeluarkan, untuk melepaskan dari kecintaan kita kepada dunia, dari kecintaan kita kepada apa yang sudah diberikan kepada kita untuk dilepas melalui pemberian dalam bentuk hewan kurban gitu. Kemudian yang berikutnya ketika memang sudah berniat ingin melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maka menyediakan atau memilih atau membeli begitu hewan kurbannya yang terbaik. Yang terbaik itu yang sehat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi, kemudian juga oleh Pak siapa tadi eh, Alfian. moderator kita, nggih, ketentuan syaratnya apa saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya tidak memotong kuku, tidak melepas bulu-bulu yang ada di badan gitu, termasuk apa namanya memotong rambut. Mulai kapan? Mulai dari masuk bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya dipotong. Nah, pada saat hewan kurbannya dipotong, diusahakan kita menyaksikan, kalau tidak bisa menyaksikan, diusahakan untuk mengikuti
melalui video call misalnya jauh gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa melalui video call, mencari tahu jam berapa dipotongnya. Ketika sudah itu diketahui, maka kita dalam keadaan bersuci. Bukan, kalau bersuci masih masih tidak menjadi ketentuan, tetapi kita menghadap kiblat, kemudian kita melangitkan doa, kita memohon gitu ya, supaya sifat-sifat kebinatangan kita itu lepas melalui kurban yang kita lakukan. Sekali lagi bahwa kurban ini bukan hewan kurban yang disembelih itu yang bermanfaat, bukan, tetapi bagaimana ketakwaan dari melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan cara berkurban, itu yang menjadi nilai ibadahnya. Kemudian yang berikutnya memperbanyak amal soleh. Kenapa harus memperbanyak amal soleh? Bukankah bulan-bulan yang lain juga harus memperbanyak amal soleh? Iya, karena di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai kepada hari terakhir, hari tasyrik itu, amalan-amalan baik itu sangat dicintai oleh Allah. Dan kelipat gandaan pahalanya pun dibedakan oleh Allah. Yang berjamaah 27 derajat ketika di bulan Zulhijjah itu berbeda. Allah yang tahu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya terus belajar, mempelajari fikih-fikih dari tentang kurban. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Ardi, itu fikih korban kontemporer, itu yang jarang sekali dikupas, hanya orang yang memang tahu ilmunya. Maka berterima kasihlah kita pada hari ini dengan Pak Ardi dan kawan-kawan. Terima kasih, dikembalikan Pak Murjani. Ya, terima kasih Bu Haja. Ya, Bagaimana Bu pada Nurul dari kedua pertanyaan tadi? mantap, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Eh, Pak. Masih ada waktu, masih panjang nih, ada 20 menit lagi. Ada lagi, silakan kawan-kawan. Saya Pak, Saya, Pak. boleh tanya, ada dua orang nih. Ya, silakan Bu. Yang mana Pak? Bu Kamila atau Yang siapa mana? Pak? Bu Yang belum. Asmawati kah? Bu Kamila dulu, Bu Kamila. Ya, Bu Kamila. Oke, makasih Pak atas waktunya. Saya ini Wah, ya. mau nanya tadi pertanyaannya Pak, tadi sudah dijelaskan sama Bu Anu juga, Bu Muslimah. Jadi sekarang ke Pak Ardi yang belum terjawab tentang tadi dalam presentasinya Pak Ardi katanya kan telur ya, kok kan kita biasa telur ayam itu kan antara ada yang bersih, ada yang kotor. Maksudnya sisa-sisa kotoran ayamnya itu kan masih ada. Nah, tadi kata Pak Ardi tadi di dalam slide-nya itu dikatakan hanya dicuci bersih tapi tidak disikat. Nah, kalau dicuci bersih itu bagaimana cara kita menghilangkan kotorannya? Kotoran, maksudnya sisa-sisa kotoran ayam tadi bagaimana? Nah, kalau umpamanya apa? eh, Apakah ada cara? Misalnya tadi kan katanya nggak boleh disikat. Kan kita biasanya, saya gitu ya Pak ya, biasanya kalau membersihkan telur itu pakai sponnya yang kita cuci piring. Gitu ya, yang anu itu, nah, apakah itu termasuk menyikat atau bagaimana? Tuh mungkin ada cara yang bagus supaya telurnya disimpan itu tetap bersih dari kotoran, sisa-sisa kotoran, tapi juga dampak kesehatannya bagus gitu. Demikian Pak Moderator, terima kasih banyak. Terima kasih. Kemudian Bu Asmawati. Asma. Silakan. Ya, silakan Bu Asma. Kalau enggak, saya lanjut ke Pak Ardi ya. Untuk cara mencuci telur tadi Pak Ardi nggak boleh disikat atau bagaimana tadi ya, Iya. agar tetap telur itu dalam keadaan baik. Silakan ke Pak Ardi. Iya, baik. Perlu kita ketahui, umumnya di dari produsen sendiri itu sudah mengalami penyikatan Bapak Ibu. Karena emang rata-rata itu kotor gitu. Jadi setelah sampai ke diedarkan, distribusikan, itu telur ayamnya memang sudah mengalami sedikit modifikasi dari penyekatan sebelumnya gitu. Nah, seharusnya akan lebih baik jika ibu bapak membelinya itu yang sudah bersih gitu. Karena jika ibu bapak membeli yang ada kotorannya, terutama itu feses, dan sudah diedarkan, berarti feses itu udah mengendap di situ lama Bapak Ibu. Kemungkinan bakteri dari feses itu udah masuk ke dalam telurnya itu udah sangat tinggi. Gitu, alangkah lebih baik jika memang belinya sudah yang bersih. Namun, jika ternyata tidak terlalu
teliti saat membeli, ada yang kotor, gimana gitu. Jadi akan lebih baik jika telurnya itu direndam sebentar, baru digosok dengan pelan. Sehingga feses yang kering itu menjadi lebih lunak. Tapi perendamannya sebentar aja Bapak Ibu, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, airnya juga dapat mengkontaminasi dari telurnya. Gitu. Tadi untuk Bu Kamila penggosokannya udah dengan spons udah baik Ibu. Gitu bahkan kalau dari peternak bahkan gosoknya rata-rata udah pakai itu loh Ibu yang untuk gosok pantat panci itu. Nah, Oh, di yang sana udah pakai anu itu yang soalnya. apa tuh yang 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 pakai logam kasar itu tuh ya ya Pak Pak. ya, yang apa yang besi apa ya, kawat gitu Yang ya, yang logam itu. Iya, di sana udah pakai Sehingga itu. Ketika kita beli, kita gosok lagi pakai itu, alangkah lebar pori-pori dari telurnya itu udahan gitu. Jadi sangat dianjurkan kalau memilih itu yang sudah bersih gitu. Tapi sesuai konteks tadi, kalau ternyata masih ada kotoran, bisa dibersihkan, namun disikat lembut. Alangkah lebih baik kalau kotorannya sangat menempel, kering, direndam dulu sebentar, baru habis itu digosok. Oke. Demikian, Bapak. Oke. Bu Kamila, bagaimana Bu Kamila? Siap Pak, makasih banyak Pak udah jelas Iya, tadi. Nah, jangan sampai digosok sampai terbuka pori-pori ya Bu. ya Pak. Kemudian silakan yang berikutnya tadi Bu Asma ya. Pak Murjani itu ada kolom chat bertanya Siti Marifah Iya ya, saya lihat ya. di kolom chat Bapak mungkin bisa dibaca. Dalam ini Pak Ardi nih dari ini Bu Nurul tadi ya. Kemudian eh, i- mm, dari Ibu Siti Makrifah ya. Mohon izin bertanya untuk Ibu Muslimah. Kalau misalnya kita berkurban dan dihadiahkan atas nama anak yang masih belum balik, apakah dibolehkan, Ibu Muslimah? Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya, Pak. Ya, Boleh? langsung aja, Bu. Iya, boleh. Selama dia makhluk, selama dia makhluk manusia, artinya ketika ngower dia lahir, itu udah boleh. Udah boleh diatasnamakan kurban itu menjadi milik atas nama dia, bahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal pun itu boleh diatasnamakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari Ibu Muslimah. Kemudian ini lagi untuk Pak Ardi nih, dari ini juga. Boleh nggak dicuci telur tadi dengan air panas, Pak Ardi? Ya, kalau dipakai air panas makin lebar itu pori-porinya, Mateng lah Ibu. ya. Gitu. Jadi kalau memang dirasa kalau kotorannya itu sangat lekat, susah untuk dicuci atau dihilangkan sesuai prinsip Vivo tadi, first in first out, maka itu yang jadi bahan utama untuk segera dipakai aja, Bapak Ibu. Hmm. Di sini diharapkan bakterinya mati katanya Pak Ardi. Bakterinya yang di luar mati, tapi kemungkinan untuk masuk ke dalamnya sangat tinggi. Iya. Langsung digoreng lah, Pak Ardi lah. Ya, ada lagi? Silakan teman-teman. Oke, saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. ini di perjalanan nih Bu Asma nih. Menyimak Bapak. Di dalam bila kita korban tuh kan itu sering panitia itu beli baju seragam, Pak ya. Selanjutnya ada konsumsinya, selanjutnya dan lain sebagainya. Terus bolehkah uang korban tadi yang tadinya kita kumpul misalkan dibelikan ke seragam tadi Pak? Misalkan peralatan dan konsumsinya itu hukumnya gimana Pak? Mungkin itu aja. Wah, itu. Ini untuk Ibu Muslimah ya? Iya Pak. Nah, itu Ibu Muslimah. Ini untuk kepanitiaan hewan kurban itu apakah eh, uang urunan untuk berkurban boleh dibelikan baju seragam, kemudian belikan macam-macam alat memasak dan sebagainya.
Silakan Bu Muslimah dari Ibu Asmawati. Terima kasih Ibu Dr. Asmawati. Ini beliau dosen senior di UIN Palangkaraya. Beliau aktif dalam urusan ilmu mengilmu ini. Terima kasih Bu Asmawati. Mungkin gini ya, kalau misalnya iuran kurban dari awalnya itu memang diakatkan untuk hewan kurban, maka itu tidak boleh. Tidak boleh, tidak dianjurkan, bahasanya apalah seperti itu. Tetapi kalau memang ada di situ dijelaskan bahwa iurannya sekian digunakan untuk beli plastik, beli tali, terpal, untuk konsumsi, untuk seragam, untuk tukang sembelih. Nah, kemudian hewan kurbannya sekian, berarti yang menjadi iuran kurban itu adalah yang beli hewannya. Di luar daripada itu berarti bukan iuran kurban, bukan harga kurban berarti. Nah, selama itu dirincikan itu boleh. Artinya membedakan antara akad berkurban dengan akad yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pelengkap daripada berkurban. Nggih, Iya, itu. terima kasih Bu Muslimah. Jadi Bu Asma, jadi katanya kalau ujar Ibu Muslimah, kalau untuk kepanitiaan itu iurannya tersendiri gitu ya di luar kurban. Hmm. Bagaimana Bu Berarti Asma? berarti itu nggak apa-apa ya Pak ya, tetapi mungkin dirapatkan dulu ya toh, Iya, betul. dirapatkan. Berarti setelah rapat tuh ada akadnya bahwa Hmm. uang itu dilebihkan gitu untuk Hmm. kepanitiaannya tadi misalkan. Kan kebanyakan itu ah jarang Pak itu dilaksanakan yang kayak Hmm. gitu. Lalu disalahgunakan uangnya beli ini gitu. Biar aja masyarakat tahu bahwa hal yang seperti itu tidak boleh tanpa ada pemberitahuan atau Kesepakatan. rapat terlebih dahulu kesepakatan. Oke, terima kasih buat Dokter Muslimah. Sama-sama Bu Dokter. Ini sisa 10 menit. Bagaimana? Apakah kita lanjut atau closing dari ketua atau bagaimana? Hmm. Yang bertanya lagi, Pak, Atau, dari atau Bu ada yang bertanya Lina. lagi, ada 10 menit Iya, lagi. ada dua pertanyaan, Pak, di chat, di chat. Oh, di chat ya, saya buka di chat. Iya. Hmm. Saya bisa membaca nih, Pak. Boleh baca langsung aja, Bu. Apakah boleh berkurban tapi belum akikah? Apakah kurbannya sah? Kurban dan Hmm. akikah itu adalah dua perbuatan ibadah yang berbeda. Artinya, dia belum dia berkurban tapi dia belum berakikah itu boleh boleh karena ini dua dua ibadah sunnah yang berbeda. Hukumnya sama sunnah muakkadah, tetapi kalau misalnya akikah itu sebagai bentuk syukur karena kelahiran anak, disunahkan di hari ketujuh. Kalau anak perempuan itu 1 ekor hewan kambing atau domba. Kalau misalnya laki-laki itu 2 ekor, sunnahnya di hari ketujuh. Kemudian sunnahnya juga dimasak. Nah, sementara kalau berkurban itu siapa saja eh, amalannya setahun sekali, ada waktunya ditentukan selama 1 hari hari raya plus 3 hari hari nahar. Kemudian disunahkan itu dibagikan dalam bentuk daging mentahnya, jadi bukan masaknya. Kemudian keperuntukannya juga berbeda. Artinya kemanfaatannya, nilai edukasi, nilai pahalanya itu berbeda. Kalau berkurban untuk diri sendiri, kemudian untuk akikah itu kepentingannya untuk orang tua. Karena supaya orang tua terbebas gadai bagi anaknya. Jadi kepentingannya untuk orang tuanya. Tapi kalau kurban, kepentingannya untuk atas nama yang berkurban atau satu keluarga yang berkurban. Itu. Ya, terima kasih Bu Muslimah. Jadi beda dengan akikah dengan kurban ya. Kalau akikah untuk melepaskan tanggungan dari orang tuanya yang mewajibkan Gadai. untuk berkikah akikah untuk anaknya. Tapi kalau berkurban untuk diri sendiri ya. Kemudian untuk Pak Ardi Dan nih, jawab. satu lagi, jika memasak telur ayam dengan setengah matang, itu apakah baik untuk konsumsi atau sebaiknya
Tidak, ini Pak Ardi. Ya, Silakan Pak Ardi baik. lagi. Nih Ya, masalah telur Pak Ardi. ya, baik. Untuk telur setengah matang, jika memang telurnya, maksud telur yang biasa kita beli di pasar, di supermarket, itu kurang dianjurkan. Karena apa? Memang telur-telur itu belum patogen free, gitu. Jadi dengan pemasakan yang nggak sampai ke suhu pematian mikroorganisme, sangat memungkinkan mikroorganismenya masih hidup di dalam situ, gitu. Apalagi untuk eh, kategori-kategori rentan kayak ibu hamil, lansia, sedang sakit gitu. Sangat tidak dianjurkan untuk konsumsi telur mentah gitu. Kecuali Hmm. telur yang dibeli sekarang tuh ada telur yang diedarkan udah salmonella free gitu. Itu mungkin akan lebih baik, tapi tetap walaupun dia salmonella free, dia tidak berarti free untuk semua jenis patogen gitu. Begitu, Pak. Kemudian untuk saya nambahkan sedikit Pak Ardi. Untuk Ya. kandungan gizinya bagaimana antara yang matang dengan setengah matang Pak Ardi? Seperti kita ketahui, kalau protein itu kan rusak dengan suhu tinggi, ya Bapak. Ya, Kalau oh iya. kandungan proteinnya akan lebih pasti lebih tinggi Terdenaturasi di ya. yang setengah matang, iya, daripada Hmm. yang kita masak sampai matang sempurna gitu. Cuma demi keamanan pangan, saya rasa yang matang sempurna akan lebih baik. Iya, iya, terima kasih Pak Ardi. Ada lagi teman-teman? Sisa kurang lebih 8 menit. Cukup mungkin. Cukup ya? Ah, Eh, Pak Ketua, bagaimana Pak Ketua, Pak Profesor Dr. Gultom? Masih ada di, Masih ada satu lagi, Pak. ada Mas lagi satu ya? Nabil, pas Oh, ada lagi Mas satu. Nabil Faris Nurrohman. Oh iya, di bawahnya ini, no. Iya, Ya, oh, kita ini selesaikan berarti kita satu tutup. sampai terakhir, Mas Nabil ini. Iya, mohon izin bertanya untuk Pak Ardi, sapi untuk kurban terkena cacing hati pada stadium awal secara klinis terlihat sehat dan tampak gemuk, tetapi ada di dalamnya ditemukan cacing hati. Apakah sah walaupun secara medis daging tetap layak, tetapi syarat sudah sah kurban mengharuskan hewan tanpa cacat atau ditemukan penyakit. Kemudian serta bagaimana batasan yang diizinkan ketika sapi pincang, pincang ringan dan pincang berat yang sering kita temukan pada saat transportasi eh, pengiriman pada saat berkurban ya. Ya Pak Ardi, silakan. Ini kita ditujukan sama Pak Ardi nih. Iya, baik, tapi mungkin saya menjawab sisi medisnya mungkin ya Bapak untuk sah Ya atau silakan Pak tidaknya Ardi. mungkin akan lebih cocok ke Bu Muslimah, Bu Muslimah ya. Dokter Muslimah, nggih. Jadi Hmm. seperti yang saya kan tadi, kayak saya katakan tadi, kalau misalnya memang kayak seperti cacingan, itu memang daerah lainnya masih layak untuk dikonsumsi. Eh, ada juga cacingan yang memiliki kista, seperti cacing tenia, umumnya kistanya itu malah tersebar di seluruh tubuh hewan, bisa jadi di jantung maupun di serabut-serabut otot gitu. Hmm. Apakah tetap layak dikonsumsi? Tetap layak dengan cara membuang kistanya tersebut gitu. Asal Oke, jangan abstrak ya Pak Ardi ya. iya. Dari sisi kesehatan sih itu Ya. mungkin silakan dokter, ibu dokter muslimah. Iya, Dokter Bu Muslimah silakan tambahkan. Iya, Hmm. kalau misalnya sudah disembelih, artinya ciri-ciri yang tadi disebutkan dalam hadis itu kan yang terlihat fisik ya, yang terlihat Hmm. fisik. Sementara yang terlihat di dalamnya selama ilmu-ilmu kesehatan yang lain atau fikih kontemporer yang lain dalam bidang peternakan, mungkin itu bisa mendeteksi itu, maka itu berlaku. Tetapi kalau misalnya udah disembelih ternyata ada sesuatu di dalamnya di luar daripada kemampuan manusia ketika dia masih belum disembelih, selama itu dianggap tidak membahayakan, maka no problem. Artinya itu Iya, termasuk sah dalam berkurban. iya. Terima kasih Bu Muslimah. Bagaimana sisa waktu sedikit lagi atau kita tutup atau bagaimana ada closing dari Pak Ketua? Ada Pak Ketua? Atau di
Ibu Yanati sebagai koordinator dari tim kami. Tidak ada, Pak. Oh, ini ada Oh, pertanyaan ya. Closing. Iya, ada Ada satu lagi pertanyaan. pertanyaan Pak Murjani. Bagaimana ya. kalau pincang gitu, pincang ringan dan pincang berat? Begini, kalau pincangnya itu dari dia lahir itu boleh. Pincangnya pincang berat, tetapi pincang berat itu dari lahir itu boleh. Tidak termasuk ke dalam celak atau cacat hewan kurban. Ini Itu. kalau dalam pengiriman, Bu. Nah, ini dalam pengiriman katanya. Tidak boleh. Berarti Tidak boleh. diobati dulu, disembuhkan Diobati dulu, dulu, disembuhkan dulu ya, Bu. Iya. sampai dia layak menjadi hewan kurban. Ya, Bu Yanetri, silakan. Ada lagi tuh Pak bertanya? Ada lagi ya? Satu mungkin terakhir mungkin ya. Ya, Tantangan apa saja yang dialami ketika berkurban di era sekarang dan bagaimana solusinya? Oke. ya. Ah, ah. Hmm. Sekarang itu tantangan dalam berkurban yang pertama, sifat individualisme di zaman modern sekarang ini lebih tinggi daripada di era yang dulu. Sehingga itu yang pertama, individualisme sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya, hedonisme itu sangat tinggi. Hedon itu cinta dunia, sehingga untuk melepaskan, untuk mengeluarkan dari apa yang aku miliki, kalau aku mengeluarkan sapi harga 23 juta, berarti 23 juta uangku habis. Padahal 23 juta itu dilipatkan pahalanya, bukan menjadi 23 juta dikali 7, bukan dikali 40, bukan dikali 70, tapi dikali berlipat, beribu-ribu kali lipat, tergantung kepada tingkat keikhlasannya. Itu yang harus diperangi oleh orang sekarang di dalam batinnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, tantangannya itu adalah konsumtif. Jadi kita pengennya yang apa? Yang makan kita yang diutamakan, yang enak-enak kita yang diutamakan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ibadah itu dijadikan sebagai formalitas gitu ya. Kemudian adanya media sosial itu kalau kita kurang meluruskan niat, maka itu bisa menggeser daripada nilai keikhlasan. Mungkin itu Pak terakhir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan untuk kawan-kawan untuk Masih. absen ya sudah ada di link kita tuh ya. Silakan untuk absen. Kemudian berarti waktunya sudah berakhir. Saya persilakan dulu untuk mengisi absennya. Hmm. Jadi saya tutup dulu ya untuk pertanyaan. Jadi saya apa rang, rangkum dari segala pemaparan dari Pak Ardi dan Ibu Muslimah bahwa menyembelih hewan kurban itu dilaksanakan pada hari eh, Idul Adha, kemudian di hari Tasyrik ya hukumnya sunnah muakkad, kemudian yang dikurbankan eh, kalau di tempat kita ada unta, boleh unta gitu ya, tapi alhamdulillah nggak ada unta gitu ya. Unta, kemudian kerbau, kambing dan domba, ya. Kemudian standar memiliki standar tertentu, ya, sehat, higienis, kemudian tidak cacat, tidak sakit-sakitan. Kalau cacat dari apa namanya? Dari lahir itu boleh dikurbankan, tapi kalau cacat dalam perjalanan disembuhkan dulu cacatnya, ya. Kemudian biasanya sebelum dikurbankan biasanya hewan kurban itu sudah divaksin, jadi insya Allah aman, ya. Kemudian apa namanya kondisi hewan juga diperhatikan yang mau dikurbankan gitu ya. Kemudian kurban ada untuk kambing dan domba biasanya untuk perorangan, kemudian sapi dan kerbau itu biasanya berkelompok itu sampai 7 orang atau biasanya untuk keluarganya. Kemudian untuk
pendanaan tertentu untuk panitia hewan kurban maksudnya, itu harus tersendiri terlepas dari eh, apa namanya biaya untuk berkurban. Jadi tergantung niatnya juga ya. Jadi umpamanya kita kumpul 33.300.000 per orang untuk sapi untuk 7 orang, 300-nya untuk panitia, kemudian 3 jutanya untuk kurban. Ya. Kemudian eh, dilihat ketentuan-ketentuan lainnya juga yang sesuai standar halal dan higienis. Itu yang dapat saya simak dari pertemuan kita. Eh, saya akhiri eh, dengan Mungkin Pak bersama-sama Murjani, mohon ya. izin Bapak, ada closing statement dari koordinator bidang riset. Ya, ya Bu, ya, nah, ya betul betul maaf, maaf nah. Bu, ya tadi closing ya Bu. Silakan Dari Bu. Fitri juga tuh, Bu Yanetri. Ya, Dokter ya, ya, Fitri. siap. Siap. Terima kasih Pak Murjani atas kesempatan waktu diberikan. Kami selaku Departemen Riset dan Publikasi mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan teman-teman memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi panitia pada hari ini. Pada sore hari ini kita telah mendapatkan dua perspektif yang sangat luar biasa yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Dari sisi sains kita diingatkan bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan, tapi juga tentang tanggung jawab menjaga keamanan. Risiko foodborne disease sangat nyata dan dapat juga terjadi di setiap titik rantai pangan, sehingga mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hewan yang sehat, proses penyembelihan yang higienis, hingga distribusi dan konsumsi yang aman. Artinya ibadah kurban menuntut kita untuk menghadirkan pangan yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Sementara dari sisi tauhid kita diajak kembali memahami makna terdalam dari kurban itu adalah simbol dari ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Akhir kata dari pemaparan ini kita percaya bahwa hari ini kita belajar bahwa kurban bukan sekedar hanya menyembelih hewan, ia adalah tentang apa yang kita relakan, tentang apa yang kita jaga, dan tentang siapa yang kita pedulikan. Jadi dari sisi ilmu kita diingatkan bahwa kurban itu harus asuh tadi. Sejatinya kurban adalah cerminan diri kita, apakah kita menjalankan ritual atau benar-benar menghadirkan makna kepedulian dan kebermanfaatan bagi sesama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi hidup dalam tindakan nyata. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Ardi Adrisatya dan Dr. Muslimah, kepada moderator Pak Dr. Murjani dan seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Sampai jumpa dalam kebaikan seminar webinar Porsiladi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanetri. Ya, kita sudah berakhir webinar kita pada sore ini dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keapiatan, diberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Saya sebagai moderator, Dr. Murjani MPD, mohon maaf kalau ada yang kata-kata salah dan hilaf dan kata-kata yang tidak berkenan dalam penyampaian kegiatan ini. Jadi marilah kita bersama-sama kegiatan ini kita tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima Ya. kasih Bu Muslimah, Bu Dokter, terima kasih. Ya, yang belum mengisi absen, ya, yang belum mengisi absen. Bu Fitria, terima kasih. Samida, terima kasih banyak. Keren Yuk, banget. Bu Fitria, terima kasih Bu Fitria. Pak Ardi, terima Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Pak Ardi, terima Saya kasih. tidak akan menggosok telur terlalu terakhir kencang ini. Pak. Jangan menggosok telur. Iya. Kalau bisa beli yang Bu bersih aja, Bu. Yanetri, terima kasih. Bu Ya, Yanetri ini bekerja dalam diam tapi selesai. Iya, ini semua Ya.
Ibu kerjanya Bu Yadetri. Dalam diam bekerja tapi Iya. selesai. Nah, itu. Sukses semuanya. Izin keluar. Ya, terima kasih Kasih. semua. Buat semua panitia, Bu Yanet, Bu Putih, Pak Muradi, Bu Nurul, dan semua dan narasumber juga. Kami izin lip ya Bu ya. Ardi, kasih Bu.